warahmatullahi wabarakatuh. Saya Margani Budi Rintu, MPM 184-10153, kelas 4A PDSI Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan kembali tentang kajian produksi. Berdasarkan cara penuangan ide dalam produksi lisan maupun tulisan, teks dibagi menjadi dua, yakni teks sastra dan teks non-sastra atau teks ilmiah. Teks-teks tersebut terdapat batasan yang tegas untuk membedakan antara keduanya. Kita akan membahas tentang teks sastra terlebih dahulu. Jadi, sebuah teks dapat dikatakan sebagai teks sastra apabila karya tersebut mengandung unsur kreativitas, imaji, serta imajinatif dari pengarang atau penulis. Maka dari itu, teks sastra bersifat subjektif dan diproduksi untuk hiburan atau entertainment. Menurut Ores, sastra juga bersifat hikmat dan bermanfaat. Artinya, sastra dapat dinikmati kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun, mulai dari isinya, lalu cara penciptaan, baik aspek-aspek keindahan yang dapat atau terkandung dengan karya sastra tersebut. Teks sastra bermanfaat kepada para pembaca, pendengar, maupun yang memahami teks tersebut. Sastra juga dapat menjadi rekaman kehidupan pada zaman itu karena sastra diproduksi tidak dalam kekosongan budaya, melainkan sastra diproduksi di tengah-tengah masyarakat dan mengambil dari nilai-nilai kehidupannya. Yang kedua, kita akan membahas tentang teks non-sastra atau bisa disebut teks ilmiah, merupakan suatu hal yang berdasarkan fakta-fakta dan bersifat objektif. Sudah jelas bahwasanya karya ilmiah selalu mengangkat fakta-fakta. Teks non-sastra tidak diperkenankan atau tidak boleh mengangkat subjektivitas dari penulis atau pengarang. Jadi, teks ilmiah mempunyai keobjektifan dalam menjelaskan dan memaparkan, explain to public, dan memberi ruang yang formal. Jadi, apa yang ada, itulah yang disampaikan oleh teks ilmiah. Dari kedua paparan yang telah saya sampaikan, bahwa dapat disimpulkan perbedaan antara teks sastra dan teks non-sastra itu terdapat dalam sifatnya. Namun, tidak hanya sifat, ternyata perbedaan itu terlihat dari periodenya. Sastra yang berkualitas akan bersifat immortal, menjadi the truth of life, dan bersifat abadi, menjadi kebenaran hidup, dan selalu berjalan menembus generasi. Artinya karya tersebut dapat relevan dan dipelajari hingga masa sekarang. Adapun karya non-sastra atau teks ilmiah itu berkembang dari waktu ke waktu, dan teori yang baru akan mematahkan teori yang lama. Selanjutnya kita akan membahas tentang ragam ilmu sastra dan genre sastra. Ragam ilmu sastra terdiri atas 3 jenis, yakni sejarah sastra, kritik sastra, dan teori sastra.
kita akan membahas satu persatu, mulai dari sejarah sastra. Sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang menyelidiki awal pertumbuhan sastra hingga perkembangannya sekarang. Sedangkan kritik sastra ialah cabang ilmu sastra yang berfungsi untuk memberikan tanggapan, penilaian, baik buruknya suatu karya sastra. Sedangkan teori sastra merupakan cabang ilmu sastra yang berisi studi sistematis mengenai kaidah, prinsip, asas, konsep, dan teori langkah-langkah metodisnya. Jika ragam ilmu sastra terdiri dari 3 jenis, begitu pula dengan genre sastra terdiri dari 3 genre. Yang pertama ialah puisi, prosa, dan drama. Kita akan juga bahas satu persatu. Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh rima, irama, penyusunan baris dan bait dengan bahasa yang terlihat indah, padat, dan penuh makna. Adapun prosa merupakan sebuah karya sastra yang bentuknya panjang, terurai, dan tidak terikat oleh aturan-aturan dalam menulis seperti diksi, lalu rima, irama, dan sebagainya. Adapun drama merupakan genre sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realitas kehidupan, tingkah laku, watak manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang pendekatan dalam sastra. Sastra mempunyai 4 pendekatan dasar, yaitu pendekatan mimetik, pendekatan objektif, pendekatan ekspresif, dan pendekatan pragmatik atau reseptif. Kita akan membahas keempatnya, dimulai dari pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik merupakan cara mendekati karya sastra dari sisi bahan yang digunakan dalam cerita. Bahan cerita dalam karya sastra merupakan tiruan dari alam nyata. Jadi misalnya bila mana sebuah karya memunculkan sebuah kata cangkir, maka makna cangkir tersebut ialah alat yang digunakan untuk minum. Konsep antara alam nyata dengan alam karya itu sebenarnya sama. Oleh karena itu, alam karya merupakan hasil dari tiruan mimetis dari alam nyata. Yang kedua ialah pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan cara mendekati karya sastra dari sisi karya sastra itu sendiri. Jadi bila mana karya tersebut itu ialah novel, maka pendekatan ini akan melihat sastra dengan melihat isi novel itu sendiri. Jika kita melihat sebuah novel, maka novel tersebut mempunyai unsur pembangun atau susunan bentuk. Pendekatan objektif akan mendekati karya sastra secara objektif dengan apa adanya dari unsur-unsur pembangunnya. Yang ketiga adalah pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif merupakan cara mendekati karya sastra dari sisi ekspresivitas penulisannya. Pendekatan ini melihat karya sastra sebagai ekspresi psikologis seseorang. Pendekatan ini akan mengarahkan peneliti sastra untuk menemukan hubungan unik cara penceritaan dan pengaluran sebuah karya sastra dengan emosi penulisnya. Yang terakhir itu adalah pendekatan pragmatik atau reseptif. Merupakan cara mendekati karya sastra dari sisi pembacanya. Respon pembaca karya sastra inilah yang dijadikan pijakan untuk pengembangan pendekatan ini.
Dan yang terakhir adalah pendekatan pragmatik atau reseptif. Pendekatan pragmatik atau reseptif merupakan cara mendekati karya sastra dari sisi pembacanya. Respon pembaca karya sastra inilah yang dijadikan pijakan untuk pengembangan pendekatan ini. Pendekatan pragmatik bermuara pada kesan pembaca setelah menikmati karya sastra tersebut dengan hingga pengaruh dari karya tersebut terhadap pembacanya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi kajian prosa fiksi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.